Perawat pelaksana. Tanggung jawab perawat pelaksana ialah dalam menjalankan tugasnya, perawat pelaksana dirawat bertanggung jawab kepada kepala ruangan atau instalasi terhadap hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran dan ketepatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan dalam mendokumentasikan pelaksanaan asuhan keperawatan atau kegiatan lain yang dilakukan. Wewenang perawat pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, perawat pelaksana di ruang rawat mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, meminta informasi dan petunjuk pada atasan. Yang kedua, memberikan asuhan keperawatan pada pasien atau keluarga pasien sesuai kemampuan dan batas kewenangan. Melakukan tindakan keperawatan kepada pasien sesuai kebutuhan dan batas kemampuannya antara lain, yang pertama melaksanakan tindakan pengobatan sesuai program pengobatan, yang kedua memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakitnya, yang ketiga melatih atau membantu pasien untuk latihan gerak, yang keempat melakukan tindakan darurat kepada pasien antara lain mengukur panas tinggi, kolaps, perdarahan, keracunan, henti napas, dan henti jantung sesuai dengan protap yang berlaku. Selanjutnya, segera melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada dokter ruang rawat atau dokter jaga. Yang kelima, melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan sesuai batas kemampuannya. Keenam, mengobservasi kondisi pasien selanjutnya, melakukan tindakan yang tepat berdasarkan hasil observasi tersebut sesuai batas kemampuannya. Yang ketujuh, berperan serta dengan anggota tim kesehatan dalam membahas kasus dan upaya meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Yang ke-8, melaksanakan tugas pagi, sore, malam, dan libur secara bergilir sesuai jadwal dinas. Yang ke-9, mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh kepala ruang rawat. Yang ke-10, melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat dan benar sesuai standar asuhan keperawatan. Yang ke-11 adalah melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan pada saat pengganti dinas. Konferensi keperawatan. Yang pertama, prakonferensi. Komunikasi tim dan perawat pelaksana setelah selesai operan. Isi prakonferensi adalah rencana tiap perawat dan tambahan rencana. Konferensi pos, yang dimana komunikasi Katim dan perawat pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift. Isi post conference adalah hasil ASCAP tiap perawatan dan hal penting untuk operan. Konferensi keperawatan. Syarat pelaksanaan dalam pelaksanaan konferensi. Yang pertama, prakonferensi dilaksanakan sebelum pemberian asuhan keperawatan dan konferensi pos dilakukan sesudah pemberian asuhan keperawatan. Yang kedua, waktu efektif yang diperlukan 10 atau 15 menit. Yang ketiga, topik yang dibicarakan dibatasi secara umum tentang keadaan pasien, perencanaan tindakan rencana, dan data-data yang perlu ditambahkan. Yang keempat ialah yang terlibat dalam konferensi adalah kepala ruangan, ketua tim, dan anggota lain. Pre-conference perawat pelaksana. Baiklah, saya perawat Tica pada shift pagi akan melaporkan keadaan pasien ruang 3 ABC, bed 3A atas nama ANA dengan usia 10 tahun dengan diagnosa medis talasemia dengan hari rawat ke-8 dengan tingkat ketergantungan minimal care. Pasien mengeluh badannya tidak lemas lagi, nafsu makan membaik hasil pemeriksaan TTV, RR 23 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, HB sudah 10,2 gram. Implementasi yang sudah diberikan anjurkan banyak istirahat, makan sedikit tapi sering. Jika pasien kembali lemas, cek darah. Perhatikan jika HB menurun, telepon DPJP. Usulkan pemberian transfusi darah lagi untuk hari ini. Bed 3B atas nama ANC, umur 12 tahun dengan diagnosa medis imunotrombocitopenik purpura, hari rawat kedua, baru masuk kemarin sore dengan tingkat ketergantungan minimal care. Pasien mengatakan badannya lemas, pusing, dan merasa badannya gatal. Tampak PTQ di sekujur tubuh pasien. Pemeriksaan TTV, RR 23 kali per menit,
suhu 36,9 derajat Celcius. Hasil lab pagi tadi menunjukkan Hb9, leukosit 2,5 ribu, dan trombosit 10.000. Hari ini rencana konsul dokter spesialis imunologi di Poli depan dan sudah dihubungi. Intervensi sementara yang sudah dilakukan menganjurkan banyak istirahat, makan sedikit tapi sering. Sekian laporan jaga sementara pagi ini. Baiklah, pada konferensi pos perawat pelaksana yang dimana actionnya sebagai berikut. Baiklah, saya perawat Ica. Di sini saya akan menjelaskan pada B3A atas nama ANA dengan usia 10 tahun dengan diagnosa medis thalassemia dengan hari rawat ke-8. Siang ini pasien mengeluh badannya tidak lemas lagi, nafsu makan membaik, hasil pemeriksaan TTV normal, HB terakhir jam 1 tadi 11, besok pagi cek HB lagi. Jika tidak menurun, rekomendasikan boleh pulang. Pada B3B atas nama ANC, umur 12 tahun dengan diagnosa medis imunotrombocitopenik purpura. Hari rawat kedua, masuk kemarin sore. Siang ini pasien mengatakan badannya masih lemas, pusing dan merasa badannya gatal. Tampak peteki di sekujur tubuh pasien. Pemeriksaan TTV R23 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Besok pagi tolong dicek lab trombosit lagi. Tadi sudah dokter spesialis imunologi di Poli depan advis penambahan terapi untuk menurunkan antibodi berlebihan dan menaikkan trombositnya. Intervensi sementara yang sudah dilakukan menganjurkan banyak istirahat, makan sedikit tapi sering. Sekian laporan jaga shift pagi hari ini. Kami kembalikan ke Katim. Terima kasih.